Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita hening sejenak untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku mengharapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Dalam Injil Lukas pada hari ini, Yesus berkata, "Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai melainkan pertentangan. Karena mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Jika kita mencermati kembali ayat ini, sekilas sangat membingungkan. Kenapa Yesus tidak membawa damai melainkan pertentangan? Bukankah dalam perjamuan terakhir Ia mengatakan bahwa damai-Ku tinggalkan bagimu dan damai-Ku kuberikan kepadamu? Dan bukankah Ia juga mengatakan supaya yang berbeban berat dan letih lesu datang kepadanya, karena Ia akan memberikan kelegaan? Sejauh yang kita tahu bahwa seluruh misi dan hidupnya adalah warta keselamatan. Bahkan Ia rela mati untuk mengangkat kematian itu dalam kerangka keselamatan. Apa yang dikatakan Yesus dalam Injil pada hari ini terlihat cukup keras dan mungkin dapat menimbulkan keraguan untuk sebagian orang yang membaca perikop ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, betul bahwa Yesus memang mengatakan hal itu, tapi Ia juga memperingatkan para murid-Nya bahwa setelah Ia pergi, dunia akan membenci mereka. Mereka akan diserahkan kepada para penguasa, dipenjarakan dan dihukum mati. Dan ini memang sungguh terjadi. Dimanapun dan kapanpun, kebaikan dan kebenaran selalu akan mendapat perlawanan dari yang tidak baik dan tidak benar. Pemimpin yang berjuang untuk kebaikan, kebenaran, dan keadilan pasti akan mendapat banyak perlawanan sengit dari orang-orang yang merasa dirugikan. Akan selalu ada usaha 1001 cara untuk menyingkirkan mereka yang berjuang untuk kebaikan dan kebenaran. Demikian halnya dengan Yesus dan para pengikutnya. Selalu ada kekuatan-kekuatan yang menentangnya. Bahkan keselamatan yang Yesus bawa juga mendapat perlawanan yang luar biasa, bahkan sampai harus pada kematian di salib. Maka dalam konteks itu kita bisa mengerti mengapa Yesus sampai mengatakan bahwa Ia membawa pertentangan. Dalam arti itu, siapapun yang siap menjadi murid Kristus berarti
harus siap ditentang dan dilawan oleh siapapun, bahkan oleh orang-orang terdekat. Bahkan pada saat Injil ini ditulis, banyak murid Yesus yang mati sebagai martir dan masih akan terjadi dalam perjalanan selanjutnya. Dalam arti inilah Yesus tidak membawa kedamaian. Selain itu, demikian juga halnya dengan perpecahan dalam keluarga seperti yang dikatakannya. Saat ini pun masih terjadi karena seseorang memutuskan mengikuti Yesus, ia ditolak dan disingkirkan oleh keluarganya. Tentu ini bukan yang diinginkan oleh siapapun, namun kadang pertentangan ini masih terjadi. Dengan pengajaran ini, Yesus memperingatkan kita bahwa siapapun yang mengikutinya haruslah siap, jika perlu berani menanggung resiko. Dengan menjadi muridnya, kita masuk ke dalam komunitas baru yang memiliki cara hidup dan tuntutannya yang baru. Bagi mereka yang merasa terancam dengan cara hidup yang baru ini, tentu akan memberikan perlawanan, termasuk dari keluarganya sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan, jika hidup ini adalah pilihan, memilih menjadi murid Kristus berarti juga selain sebuah panggilan, merupakan sebuah pilihan. Pilihan itu selalu mengandung konsekuensi. Menjadi murid Kristus juga penuh dengan konsekuensi, bahkan konsekuensi yang tidak ringan. Seperti Yesus yang siap disalib, dalam konteks kita saat ini, kita juga harus siap untuk disalib dalam bentuk-bentuk yang modern. Pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita siap untuk ditentang oleh orang-orang terdekat karena kita sebagai murid Kristus? Semoga Tuhan memberkati kita.